Halo, assalamualaikum. Contoh kasus CV Tips Pajak Media terdaftar memiliki NBWP pada 17 Agustus 2018. Omsetnya stabil di 900 juta rupiah dalam setahun pada 2018, 19, 20, 21, dan 2022. Nah, maka CV ini terakhir menggunakan PPh final adalah di tahun pajak 2021. Benar, karena 4 tahun ya. 18, 19, 20, 21. Lalu bagaimana menghitung PPh-nya di tahun 2022 ya? Bagaimana SPT tahunannya? Kita bahas di sini. Sebelum lanjut, tentunya kami ajak pemirsa semua untuk like video ini, subscribe channel Tips Pajak Media, serta nyalakan lonceng agar manfaat-manfaat yang coba kami berikan ini dapat menjangkau kepada semakin banyak lagi orang-orang yang membutuhkan, sehingga pada akhirnya literasi perpajakan di Indonesia akan meningkat. Baik, langsung kita bahas. CV berdiri tahun 18, terakhir bisa pakai PPh final setengah persen adalah di tahun 2021. Bagaimana 2022-nya? Oke, jadi untuk 2022-nya adalah sudah menggunakan tarif normal. Simulasinya seperti ini. Misal beredar ini data tahun pajak 2022 ya. Oke, saya menyingkir lebih dulu ya. Oke, data tahun pajak 2022-nya peredaran usaha 900 juta. Oke, HPP-nya adalah di 700 juta. Biaya lain di 50 juta, sehingga laba bersihnya adalah berapa? 200 kurangi 50 di 150 juta. Oke ya. Nah, bagaimana menghitung PPh-nya? Jika untuk 2021 PPh-nya adalah sangat mudah, langsung saja di setengah persen. Ya, kalau dulu PPh-nya adalah di setengah persen kali 900 juta. Dulu hanya ada angka di pembayaran pajak di 4.500.000 rupiah. Bagaimana dengan sekarang ini? Berapa pajak yang harus dibayar? Maka pajak yang harus dibayar di sini adalah pajak yang harus dibayar di sini adalah pengalinya adalah di 150 juta rupiah. Artinya di 150 juta rupiah dikalikan tarif PPh Badan 2022 adalah 22%. Lalu karena ini omsetnya 900 juta, dia masih dapat fasilitas insentif pasal 31E kali 50% lagi. Alias efektifnya adalah di 11%. Jadi berapa? Pembayaran pajaknya ada di 16.500.000 rupiah, karena dia profitnya adalah sangat besar di 150 juta rupiah. Seperti itu ya. Oke, lalu kita akan tuangkan dalam SPT. Kita tuangkan dalam SPT. Sudah muncul belum nih? Ya, kita tuangkan dalam SPT ini ya. Oke, di SPT langsung kita fokus di penghitungan kena pajaknya ya, peredaran kena pajaknya, penghasilan itu kena pajaknya. Oke, ini tadi datanya adalah berapa? HPP 700, biaya lain 50. Oke, kita isi ya. HPP 700 juta, kita sederhanakan saja di sini. Coba saya zoom out, bisa nggak? Nah, HPP 700 juta
Lalu biaya lain adalah di angka berapa tadi? 50 juta. Taruhlah di sini biaya usaha lain. Oke, 50 juta. Ya, ketemu di 750 juta. Kita masukkan untuk data omset lampiran 1. Peredaran usahanya adalah di 900 juta. Nah, oke, penghasilan neto komersialnya adalah 150 juta. Oke, kita cross check. Kita cross check ini dengan tadi kita sudah menghitung di angka 150 juta ya. Di 16.500.000, benarkah? Oke, kita masuk ke induk. 150 juta ketemu sama ya, 16.500.000 rupiah. Seperti itu. Ini karena masih pertama kali menggunakan tarif normal. Ini wajib pajak ini tidak ada angsuran PPh 25. Jika ada angsuran PPh 25 maka dimasukkannya di sini. Nih, PPh yang dibayar sendiri. Jadi gini, dari ini tadi, dari penghasilan neto 150 juta, pajaknya adalah 16.500.000. Pajaknya 16.500.000 ini adalah PPh ini. Pajak yang harus dibayar sendiri adalah 16.500.000. Lalu jika punya sekali lagi, jika sudah ada angsuran 25, misal dia misal wajib pajak mengangsur sebulan 1 juta, maka ada 12 juta rupiah angsuran, maka tentunya ini akan mengurangi PPh 29-nya. PPh 29 adalah pajak yang kurang dibayar di SPT tahunan. Namun karena ini case-nya tidak ada, maka seluruhnya PPh 16.500.000 ini harus dibayar. Gitu ya, itulah cara menghitung PPh badan untuk pertama kalinya menggunakan tarif normal. Lalu bagaimana dengan angsuran? Nah, karena sudah tarif normal, maka harus ada angsurannya. Harus ada angsuran di tahun 2023 ini, tahun berjalan, atau sekarang ini tahun 2023. Oke, kita isi dulu ya. Disetor tanggal hari ini, misalkan tanggal 5 ini. Nah, kita next ke induk lanjutan. Kita buka. Nah, ini adalah kolom E ini, saya zoom. Kolom E ini adalah angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan atau tahun 2021. Ini perlu ada untuk meminimalisir nanti PPh 29-nya kita di 2023 ini, yang SPT-nya masih di 2024 nanti. Sehingga penghasilannya kita asumsinya, jika memang jika perusahaan ini memang stabil, setiap tahun ada di angka segitu, maka silakan diisi dengan angka yang sama dengan ini tadi, 150 juta rupiah ya. Angka yang sama dengan ini, laba bersih tahun 2022-nya. Jika ini asumsi 2023-nya sama, udah kita masukkan aja di sini 150 juta rupiah. Penghasilan yang menjadi angsuran adalah 150 juta rupiah. Oke, cocok ya. PPh terutangnya di 16.500.000. Kredit pajak asumsi tidak ada, sehingga kita akan bayar PPh pasal 25-nya di angka ini, 1.375.000 yang didapat dari 16.500.000 dibagi 12. Baik, sekian, semoga bermanfaat. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Insya Allah akan kami respon. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Salam sehat dan sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.